Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berbincang seputar pengetahuan untuk mengenali. Maknanya adalah, apa sih tujuan kita memiliki ilmu pengetahuan? Tentu tidak lain, kita memiliki ilmu pengetahuan adalah untuk mengenali, untuk memahami, untuk mengetahui. Pertanyaan kemudian, apa dan siapa yang mau kita ketahui dan kita kenali? Inilah yang mau kita coba diskusikan. Dalam perspektif atau pandangan Islam, yang ingin diketahui itu amat luas. Tapi secara pemikiran filosofis, kita kembali kepada pendekatan ontologis, yakni apa saja yang ada. Itulah yang mau kita kenali. Secara global, secara umum, yang ada itu adalah Tuhan, alam, dan bagian alam yang paling sempurna dan paling unik keberadaannya adalah manusia. Jadi sesungguhnya sasaran dari pengetahuan atau objek yang mau dikaji sehingga kita berpengetahuan adalah Tuhan, alam, dan manusia. Nah, lalu apa tujuan kita berpengetahuan? Tujuan kita berpengetahuan ada dua aspek. Yang pertama, ada tujuan jangka panjang atau tujuan yang amat jauh hingga menembus kehidupan di akhirat nanti. Yang kedua, kehidupan praktis. Pengetahuan itu kita cari, ilmu itu kita kuasai, adalah bertujuan jangka pendek, dalam pengertian bagaimana kita bisa hidup secara baik di sini dan kini. Tentu kehidupan dunia, kehidupan yang praktis dan pragmatis. Islam mengajarkan agar dua kehidupan ini bisa diraih. Meraih itu adalah dengan ilmu. Pada episode yang lalu pernah saya singgung hadis tentang ini. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapapun yang menghendaki dunia, akhirat, dan juga kedua-duanya, itu harus dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa dicapai. Nah, tentu ilmu pengetahuan itu adalah alat-alat mengenali. Setelah dikenal, bagaimana kita bisa memungsikan, memberdayakan, atau bagaimana kita membuat pola hidup berharmoni dengan Tuhan, dengan alam, dengan sesama manusia. Bila dengan alam, barangkali bagaimana kita bisa bermitra, bagaimana alam bisa kita ajak untuk meningkatkan bobot hidup kita. Dengan manusia, bagaimana bisa kita bekerja sama untuk meningkatkan hidup kita. Dengan Tuhan, ya bagaimana kita bisa untuk berharap, bagaimana kita bisa mendapat
bantuan, tolongan, petunjuk dari Tuhan, sehingga hidup ini bisa dijalani dengan baik. Nah, inilah dia objek-objek pengetahuan. Kembali ke yang tadi, nah, apa tujuan berpengetahuan? Tujuan berpengetahuan adalah untuk mengenali. Nah, ini sangat beralasan. Kita coba menggali pikiran dari ahli. Ada seorang filosof dan sekaligus sufi, yakni Ibnu Arabi. Beliau ini sebetulnya filosof dan sufi. Kalau dia sufi berarti dia mengembangkan tasawuf. Tasawuf beliau itu bukan tasawuf amali saja, bukan tasawuf yang hanya memikirkan bagaimana beramal baik saja, dalam pengertian hanya menggunakan nurani, ketundukan tanpa menggunakan rasio. Beliau itu adalah filosof, maka corak dari tasawufnya adalah tasawuf falsafi. Beliau begini, ada ayat Allah yang menjelaskan tujuan penciptaan manusia dalam surah Az-Zariyat ayat 5-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menghamba kepadaku. Ibnu Arabi sebelum menghamba manusia itu secara baik, sebelum beribadah, sebelum dipahami konsepsi ibadah secara baik, maka dia melihat penafsiran dari liya'budun itu adalah liya'rifun, mengenali, arafa. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin dan manusia adalah bertujuan untuk mengenali Tuhan, mengenali lingkungan. Jadi bisa kita simpulkan, kita manusia ini diciptakan Allah lalu ditempatkan di bumi. Tujuannya adalah supaya kita mengenali siapa? Ya mengenali Tuhan yang pertama. Ya kan? Kalau dalam catatan dan pikiran Rumi, kita ini dulu ada di wilayah Allah. Kita dekat. Ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa yang agak konkret dan objektif, ya kita dulu di rumahnya Allah langsung. Tapi ketika kita di situ, kalau selamanya kita di situ, kehebatan Allah itu nggak pernah kita ketahui, ya kan? Maka Allah mengirim kita ke rumahnya yang lebih jauh. Ya, dalam pengertian bumi ini ciptaannya, miliknya, ya kita bahasakan dengan rumahnya, tapi rumahnya ada yang dekat, ada yang jauh. Nanti mungkin kita di akhirat itu kita berada pada rumahnya yang dekat, lalu kita dikirim kepada rumahnya yang jauh. Untuk apa? Li'arif, arafa, mengenal dia. Kenapa? Ya karena di sinilah kita bisa mengenal dia sesuai dengan hadis Rasul, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Untuk mengenali Allah itu pikirkan ciptaannya, jangan pikirkan zatnya. Makanya sekarang kita dirantaukan, diberangkatkan ke wilayah di mana ada ciptaan Allah. Ya inilah alam ini. Jadi diri kita itu ciptaannya. Maka kita ketahui ayat yang pertama seperti yang saya sudah singgung pada episode yang lalu, justru Rasulullah menerima ayat tentang membaca, meneliti, Iqra. Bahkan yang mau dibaca itu belum yang tertulis, belum Quran, tapi yang mau dibaca itu adalah ciptaannya, al-alaq yang mau dibaca, diteliti. Kenapa? Kalau kita udah paham alaq itu, kita tahulah bagaimana proses kita menjadi manusia. Luar biasa di sana dahsyatnya kekuasaan Tuhan. Air, sperma, air, ovum, bisa kita menjadi manusia sudah besar seperti ini.
sudah jadi mahasiswa, sudah jadi dosen, sudah jadi macam-macam. Ini kalau kita gunakan hati, kita gunakan bismi rabbik, kesadaran ketuhanan, Masya Allah, luar biasa kita. Dengan mengenali Tuhan, kita akan bisa akrab dengan Tuhan. Ini yang pertama. Baru setelah kita di bumi, ya Tuhan juga menyuruh kita untuk membaca wahyu yang Dia turunkan. Maka lanjutan firman Allah dalam surah Al-Alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Tuhan mengajari kita melalui qalam, pena, verbal yang ditulis, Quran. Qara'a yaqra'u Qur'anan, bacalah. Quran itu dibaca. Nah ini kitab, kataba, ditulis. Ya kan? Kitabun, yang ditulis, kumpulan tulisan, Alkitab, harus dibaca. Nah, jadi sumber dari pengetahuan itu ternyata ada yang verbal, yang tertulis, yang harus dibaca teksnya, teks per teks, karena di sana ada informasi, ada motivasi. Ya, 10 tahun Nabi besar Muhammad SAW jadi Rasul, dia menerima ayat-ayat tentang alam, tentang kebesaran Allah. Allah tunjukkan alam. Nabi disuruh meneliti alam. Umat Islam disuruh meneliti was-sams wal qamar, al-kawakib, al-ibl, itu onta itu, bulan, bintang, an-namal, an-nahal, al-ankabut, al-baqarah. Nah itu al-bahar, lautan. Nah ini disuruh semua karena lengkap di situ. Nah di sini ini buktinya sains atau ilmu-ilmu yang ada di alam ini adalah media pengantar untuk memahami Tuhan, untuk memantapkan ma'rifatullah, memantapkan iman. Jadi menanamkan keimanan itu harus dibantu oleh sains. Di samping tentu kita baca Al-Quran itu, karena di sana digambarkan sifat-sifat Allah, Asmaul Husna. 3.000-an ayat lebih menjelaskan Tuhan dan alam serta manusia. Kalau untuk ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya itu kan 100-an ayat itu. Nah disinilah maka kita belajar untuk mengetahui itu, bagaimana kita mengenal apa? Nah, mengenal Tuhan. Ini tujuan final goalnya, tujuan jarak jauhnya. Jadi kalau kita belajar, ininya tujuan utamanya, bagaimana kita mengenali Tuhan, biar kita tunduk, patuh kepadanya, lalu kita dirahmatinya. Baru yang kedua tujuan praktis. Nah di sini kalau tujuan praktis sudah tujuan yang pragmatis, maka muncullah teknologi, sains, biologi, kimia, fisika dipelajari, sifat-sifat alam, zat-zat dipelajari, bagaimana A dan B bila dijumpakan apa yang akan terjadi, muncullah listrik, ada negatif, ada positif. Ya, kalau D ke B apa yang terjadi? Nah, ini kan di kimia, antariksa, bagaimana kecepatan cahaya matahari itu ke bumi, dari matahari ke bumi berapa kecepatan cahaya, lalu apa kegunaan cahaya, zat apa yang ada di matahari. Nah ini semua bila udah diketahui, difungsikanlah untuk manusia. Memungsikannya kan ada teknik, ada cara, ada logos, ilmu tentang cara. Muncullah benda-benda hasil dari teknologi karena butuh media alat. Jadi dunia barat sangat luar biasa piawainya melakukan ini. Tapi kita umat Islam semacam terbelakang. Itu ada penyebabnya. Tentunya kita harus baca sejarah.
Umat Islam itu kan lama dijajah. Dulu jaya. Umat Islam sudah memiliki konsep-konsep sains, sudah banyak hasil penelitian, mulai dari medis, farmasi, iya kan, biologi, kimia, ilmu kedokteran, semua, ya kan, dari abad ke-7 sampai akhir abad ke-14. Bagaimana Baghdad dan Andalusia? Kalau Anda baca sejarah, itu luar biasa itu. Nah di sini, oleh karena itu tujuan praktis harus dikejar. Karena kita tinggal di sini lah rumah kita, alam ini. Kalau kita nggak paham rumah kita ini, ya bisa mati kelaparan kita. Sudah ada dikasih tanah, tapi bagaimana mengolah tanah? Nah ini kan, ini yang gawat itu dulu. Makanya Belanda dulu merebut Indonesia yang sangat subur ini. Mereka datang, mereka pasang kebun sawit, kebun karet, ya rambung, kebun coklat seperti di Deli Serdang, tembakau, ada emas, ada perak, diangkut semua ke negara mereka. Ada rempah-rempah, ya kan? Abad ketiga sebelum Masehi sudah terkenal rempah dari Indonesia. Nah, dibawa ke Eropa. Dulu ketika Turki Utsmani berkuasa, mereka yang bawa itu. Perdagangan dikuasai oleh Islam, dan umat Islamlah yang mensuplai kebutuhan rempah ke Eropa. Malah gara-gara itu ribut. Mereka sudah melihat ini can besar ini, kita harus rebut kuasai itu. Makanya terjadilah peperangan. Mereka tak tahan terus-menerus sebagai konsumer. Mereka bangkit, mereka malah menjajah. Nah di sini, inilah sebagai tujuan berpengetahuan. Jadi yang pertama jangan lupa ini risiko kita yang meninggalkan final goal tadi, berilmu, pengetahuan tapi jauh dari Tuhan, makin pintar tapi hatinya tidak terdidik. Nah ini persoalannya. Kenapa? Karena metodologi barat itu yang digunakan 100%. Bagaimana metodologi barat? Mereka hanya menggunakan akal dan panca indera, tidak menggunakan rasio dan wahyu, tidak menggunakan filsafat dan wahyu. Filsafat itu bisa ketemu dengan konsepsi Tuhan, hanya filsafat. Kenapa? Karena ada sebab, ada akibat, lalu ada titik berhenti nol. Saya ada dari ayah, ayah dari nenek, nenek dari Atok, terus sampai Adam. Adam dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan dari siapa? Nol. Karena Tuhan itu ada dengan dirinya, nggak ada yang mengadakan. Plato menemukan bahwa ketersusunan alam dengan harmonis seperti ini, kehebatan alam dengan luar biasa seperti ini tidak mungkin ada sendiri. Maka dia menemukan konsep causa prima, penyebab pertama. Siapa itu? Ya Tuhan. Nah inilah filsafat. Jadi filsafat itu menerima adanya Tuhan. Bahkan dalam filsafat siapa itu ya, Ibnu Sina ya barangkali, Tuhan itu wajibul wujud. Wajibul wujud itu tidak diterima akal ketiadaannya, tapi sudah pasti akan adanya. Itu wajibul wujud. Kalau manusia dan makhluk ini kan mungkinul wujud, mungkin ada peluang, ada tidak. Kita itu ada lahir, ada kemungkinan tak ada, ada kemungkinan ada. Seperti maka kita baru. Kalau baru ada buruk, ada buruk ya ada musnah. Nah, kan begitu logikanya. Itu filsafat. Jadi oleh karena itu agama tidak boleh ditinggalkan,
apalagi filsafat. Tapi filsafat yang bagaimana? Ya filsafat yang mengakui bahwa akal juga punya keterbatasan. Akal itu biar berkembang dan luas harus dibantu dengan wahyu. Maka kita harus menyumberkan akal kita ke wahyu. Nah, inilah posisi agama. Jadi saya kira ini yang perlu kita sadari bersama. Jadi kehidupan ini tidak bisa hanya dengan mencari pengetahuan menggunakan akal dan panca indera tanpa menggunakan filsafat dan agama. Agama itu berdasarkan wahyu dan dia sumber informasi, sumber sumber motivasi. Dan dengan membaca wahyu banyak sekali akal terinspirasi, termotivasi untuk memahami alam. Ya, tanpa wahyu itu kita sangat miskin hazanah akal kita dalam memahami segala sesuatunya. Tapi dengan adanya akal, ya maka dengan adanya wahyu, maka akal itu akan luas. Baca wahyu, teliti alam, itu luar biasa. Daripada tak baca wahyu tapi teliti alam saja, makanya orangnya banyak yang lahir pongah. Ilmuwan, doktor, tapi pongah. Kenapa? Merasa besar, padahal kalau dia baca Quran, dia nggak ada apa-apanya. Dia orang kecil, makhluk yang kecil seperti debu, ya, di permukaan planet yang banyak ini. Tapi karena tidak baca wahyu, maka banyak sekali ilmuwan pongah. Padahal ilmuwan itu seharusnya makin tambah ilmunya, makin rendah hatinya. Inilah yang dituntut itu. Makanya harus baca Quran dalam mendalami ilmu pengetahuan. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.